dulu boleh, kalau di sana boleh. Yang kedua, tidak bercanda saat pelajaran. Ini kalian yang menulis, siap? Oke? Setuju nggak? Setuju. Yang ketiga, tidak membawa mainan yang berbahaya. Setuju nggak? Mainan yang berbahaya contohnya apa? Oh, mungkin kamu mau iseng bawa lagi cutter buat main-mainan motorin apa? Nah, itu berbahaya. Oke? Ya. Ada lagi, tidak duduk di meja. Setuju nggak? Setuju. Karena apa itu? Tidak sopan. Oke. Tidak mengolok-olok nama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada kami, Ibu Haji Nurwaira. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata sebagai implementasi dari modul 1.4.A9 tentang budaya positif. Budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Budaya positif itu apa yang sudah kita temui sehari-hari di sekolah, kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah yang bisa menciptakan karakter siswa yang baik. Kita lanjut. Budaya positif itu tujuannya nanti akan memotivasi warga sekolah supaya memiliki, meyakini dan menerapkan nilai kebijakan sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada siswa. Dasarnya adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu murid yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab. Murid yang bahagia ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita akan menerapkan budaya positif, biasanya menegakkan disiplin. Bagaimana disiplin itu tidak menekan siswa? Biasanya kan kita berkata agak keras gitu ya. Berikutnya, disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara itu bentuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai mulia untuk anak Indonesia itu yang kita dapati di profil pelajar Pancasila. Seperti apa? Ya beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bagaimana cara menciptakan siswa yang bahagia? Itu tadi sudah saya ungkapkan, siswa yang tidak tertekan. Artinya mereka itu merdeka dalam pembelajarannya. Bagaimana menciptakan kondisi belajar yang kondusif tanpa menekan siswa? Nah, awalnya itu kita libatkan siswa dalam menciptakan kondisi yang kondusif dengan membuat kesepakatan kelas. Mungkin ini yang belum kita bikin. Baru saya mungkin yang bikin ya, kesepakatan kelas di sini. Kemudian pasang di kelas. Di kelas saya sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang diusulkan siswa, jika terjadi pelanggaran, guru tinggal mengingatkan konsekuensinya. Jadi bukan berupa hukuman fisik. Sudah tidak berlaku lagi sekarang hukuman fisik. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, suruh lari di lapangan atau suruh nulis 100 kali, itu sudah tidak zamannya lagi gitu ya. Itu membebani siswa. Berikutnya Bu. Bagaimana cara menangani pelanggaran kesepakatan kelas? Tadi kesepakatan kelas yang buat adalah siswa. Kita tinggal menuliskan, kita tinggal masang gitu ya. Anak-anak dikasih pendapat, setuju atau tidak dengan kesepakatan kelas itu. Kalau setuju kita pasang, gitu ya. Yang pertama, mengapa perilaku siswa terkadang tidak sesuai dengan harapan? Misalnya tidak mengerjakan PR, atau di kelas mengganggu temannya, gitu. Atau berperilaku yang aneh-aneh sedikit gitu ya. Siswa itu kalau kita selidiki yang mungkin perlu perhatian khusus, yang agak nakal dalam tanda kutip biasa ya, nakalnya anak-anak itu biasanya karena dia ada kebutuhan yang belum terpenuhi pada diri siswa. Mungkin dia di rumah kurang perhatian, mungkin di sekolah kita tidak diterima teman-temannya, atau mungkin karena kita muridnya dalam jumlah banyak,
kurang begitu fokus dengan dia. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan melakukan tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tahapan yang dilakukan guru agar siswa mentaati kesepakatan kelas, mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, dan nyaman ketika siswa menyampaikannya dengan jujur. Nah, ini cara menangani siswa yang tidak mengerjakan tugas, Bapak Ibu. Boleh kita lihat apa yang berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Merawat ibunya yang sakit, gitu. Jadi kalau ada sesuatu, ada masalah, itu tidak boleh kita langsung marah. Kita cari dulu latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada kami, Ibu Haji Nuraira. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata sebagai implementasi dari modul 1.4.A9 tentang budaya positif. Budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Budaya positif itu apa yang sudah kita temui sehari-hari di sekolah, kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah yang bisa menciptakan karakter siswa yang baik. Kita lanjut. Budaya positif itu tujuannya nanti akan memotivasi warga sekolah supaya memiliki, meyakini, dan menerapkan nilai kebijakan sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada siswa. Dasarnya adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu murid yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab. Murid yang bahagia ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita akan menerapkan budaya positif, biasanya menegakkan disiplin. Bagaimana disiplin itu tidak menekan siswa? Biasanya kan kita berkata agak keras gitu sebenarnya. Berikutnya, disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara itu bentuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai mulia untuk anak Indonesia itu ya kita dapati di profil pelajar Pancasila. Seperti apa? Ya beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bagaimana cara menciptakan siswa yang bahagia? Itu tadi sudah saya ungkapkan, siswa yang tidak tertekan. Artinya mereka itu merdeka dalam pembelajarannya. Bagaimana menciptakan kondisi belajar yang kondusif tanpa menekan siswa? Nah, awalnya itu kita libatkan siswa dalam menciptakan kondisi yang kondusif dengan membuat kesepakatan kelas. Mungkin ini yang belum kita bikin. Baru saya mungkin yang bikin ya, kesepakatan kelas di sini. Kemudian pasang di kelas. Di kelas saya sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang diusulkan siswa, jika terjadi pelanggaran, guru tinggal mengingatkan konsekuensinya. Jadi bukan berupa hukuman fisik. Sudah tidak berlaku lagi sekarang hukuman fisik. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, siswa tertidur di kelas. Ini kalau videonya bunyi, kelihatan nih, saya tidak melakukan marah, tidak ada kata marah di saya, tapi menyadarkan secara dia disadarkan sendiri. Nah sekarang terus apa yang dilakukan setelah dia sadar? Nah karena di perpustakaan ini sedang memerlukan pengumpulan buku, anak-anak yang tidak mengerjakan PR atau tidak melakukan hal-hal yang baik itu bisa kita budayakan atau bisa kita manfaatkan untuk menghubungi buku. Ya. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki diri dari kesalahan dan kembali ke kelompok siswa. Biar bisa kan kembali ke kelompoknya sendiri. Karena apa? Kadang-kala kalau kita marahin,
itu akan berbekas di hati, akan menjadikan dia mungkin bisa minder atau menjadi dia kurang pede. Mungkin semoga karakter guru yang kerasnya dalam arti tanda kutip ya, nah itu insya Allah sudah tidak ada lagi di sekolah ini ya. Tadi yang segitiga restriksi tadi terdiri dari menstabilkan identitas, tadi nanyain siswanya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Bahwa itu untuk mewujudkan murid yang bahagia, kita yang perlu menuntun siswa dan menerapkan disiplin sebagai bentuk kontrol diri tanpa pemaksaan, tanpa adanya hukuman. Ya. Karena yang perlu kita catat 5 posisi kontrol ini. Nah, kalau yang kita lakukan menghukum, yang pertama posisi kontrol kita sebagai penghukum. Murid bersalah kita hukum. Nah ini akibatnya nanti murid menjadi dendam. Ya, hukumannya apa sih Bu yang sering kita lakukan tidak sadar? Mungkin kita bisa ada 2 macam, ada hukuman fisik, ada hukuman verbal. Hukuman fisik mungkin kita mejanya kita ini ada penggaris patah, ya itu serem. Hukuman verbal, misalnya kita cengin, misalnya atau dipahin, itu penghukum. Muridnya akan dendam dengan kita. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Mungkin di sini nada suara guru tenang. Nah, siswa selalu merasa bersalah, menjadi murung. Di sini juga kurang pas karena siswa nanti akan rendah diri, merasa dirinya tidak berharga, merasa gagal. Misalnya gurunya bilang habis kamu sih gitu. Nah, itu juga termasuk sudah pada poin kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita dengan siswa sebagai teman. Nah, kita sering bersendaguro dengan murid, hangat dengan murid gitu ya. Nah, itu adalah posisi ketiga, tapi ada kekurangannya di sini. Nanti kalau posisi kita sebagai teman, itu murid kadang tergantung dengan kita jadi kurang mandiri. Ya. Yang keempat adalah posisi pemantau. Penghitungan data untuk mengontrol murid. Apa maksudnya ini? Ya, pada posisi pengontrol, guru itu mengawasi, berpatokan pada catatan. Misalnya diberikan poin gitu ya. Kalau melakukan pelanggaran kena berapa poin? Nah, itu biasanya di SMP ya. Nah, sedangkan posisi yang paling bagus yang ingin kita harapkan adalah pada posisi manajer. Di posisi kita sebagai manajer itu menumbuhkan kesadaran siswa, memberikan pembelajaran positif, memberi solusi dan sekaligus menumbuhkan sikap tanggung jawab. Contohnya apa ini Bu? Contohnya kalau ada siswa yang berantem misalnya, siswa yang berantem kancingnya copot, apa yang kita lakukan sebagai manajer? Sebagai manajer tentunya akan memanggil siswa tersebut. Setelah dipanggil, dicoba disadarkan. Nah, tindakan selanjutnya apa? Tindakan selanjutnya kita berikan tindakan yang positif, yaitu diajari bertanggung jawab untuk menjahit kembali. Nah, itu tentunya berkolaborasi dengan guru keterampilan supaya bisa belajar dijahit kembali menjadi baik lagi. Setelah itu mereka akan rukun kembali. Nilai positifnya apa? Nilai positifnya anak tersebut sadar kesalahannya dan sekaligus dia dapat pembelajaran, sekaligus dapat keterampilan. Itu yang kita harapkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.